Beda channel, beda dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton. Dalam perkara JPU mempertanyakan saksi. Kita sebagai pengamat ya, kita selalu juga bersidang, melihat saat ini baik hakim maupun jaksa tidak seperti dulu ya. Zaman-zaman kita dulu hakim jaksa itu punya aura, punya dedikasi yang sangat tinggi, sangat dihargai, disegani. Hari ini apakah karena hakimnya muda-muda, apakah terlalu kaku, dan kita lihat juga dengan hakim, jaksa, arogansi saat ini membuat si terdakwa menjadi tertekan gitu. Nah, di sini kenapa persidangan ini bisa kisruh? Sebenarnya kita sebagai pengacara pendamping pasti sopan, karena kita tahu dengan etika dalam bersidang, dalam beracara. Nah, ketika kita dihalang-halangi untuk saksi adatcat, saksi ahli kita, untuk memberikan keterangan yang seluas-luasnya demi membela klien, kadangkala kok dibatasi, dipotong-potong, bahkan diarahkan, sepertinya terjadi intervensi. Nah, ini yang sangat rancu. Sebatas manakah hakim itu dan sebatas manakah jaksa itu bersikap dalam beracara? Jaksa sebagai penuntut umum sudah mempunyai dakwaan, pembuktian, kesaksian untuk kepentingan kliennya. Kita sebagai pengacara juga sudah mempersiapkan saksi, ahli, pembuktian untuk klien kita. Ketika jaksa memaparkan saksi maupun ahli maupun dokumen yang diberikannya, kita mengikuti dengan cermat dan seksama. Tapi sayangnya ketika kita membela klien, menyampaikan apa yang menjadi substansi dalam perkara yang akan dituangkan dengan pemaparan ahli atau saksi adatcat, sepertinya tidak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya, sehingga ahli kita atau saksi merasa kebingungan, ditekan, dipotong-potong, bahkan diarahkan. Ini yang menjadi abuse of power di dalam penegakan hukum. Jangan berbuat melebihi batas kewenangan. Jadilah porsi kita punya masing-masing. Bagaimana porsi seorang hakim dalam persidangan adalah moderator. Sebagai juri, kita memberikan keterangan, menghadirkan saksi ahli, saksi adatcat, pembuktian itu kita tampilkan untuk hakim, agar hakim memahami apa sebenarnya persoalan ini, perkara ini, masalah ini apa. Kita tuangkan secermatnya. Ingin kita hakim itu mengerti apa yang kita maksud. Jadi Bunda melihat dari sisi yang sekarang jadi dipertanyakan soal JPU, perkara kasus kita ada arogansinya dalam tanda kutip, dugaan memaksakan dalam arti kata ada kesintenan dengan terdakwa. Bagaimana sih Bun kalau kayak gitu Bun? Nah, ini kan yang Bunda maksud begini. Ini cara kita sebagai
kuasa hukum memaparkan. Demikian juga seorang jaksa sebagai penuntut. Dia tentu akan memaparkan kepada siapa dia paparkan. Sama loh, kepada hakim dia paparkan, pembuktian, kesaksian, semua dia paparkan. Punya hak yang sama antara hakim dan antara jaksa dan penasehat untuk memaparkan agar pengertian yang sedalam-dalamnya kepada hakim, agar hakim tidak salah memaknai permasalahan itu dan tidak salah dalam memutuskan perkara untuk mencari keadilan. Nah, terlebih dahulu kami minta maaf. Sebenarnya kami sebagai kuasa hukum, mulai dari pendampingan sampai dari kejaksaan, persidangan, sampai selesai perkara, seorang penasihat hukum atau advokat tetap menggiring persoalan ini sampai putusan. Kalau pihak JPU kan selesai dari pekerjaan pihak kepolisian yang ditransfer kepada JPU. Nah, JPU juga jangan nerima mentah-mentah. Kemudian dia harus menarasikan juga sejauh mana perkara ini, sehingga jangan dianggap JPU tidak bisa memberi sebuah keputusan namanya hyponering, yaitu sebelum masuk kepada pokok perkara, sebelum masuk kepada persidangan, JPU juga bisa menghentikan, ya. Tapi ada substansi yang harus dilakukan, ada beberapa hal. Nah, ketika sudah masuk kepada persidangan, ini ranahnya pengadilan, ranahnya bersama. Makanya persidangan itu liter U. Di atas lebih tinggi setingkat, yaitu hakim. Jaksa dan penegak hukum itu sama. Dan sama haknya ketika memaparkan permasalahan tersebut. Jangan jaksa seolah-olah melebihi dari PH sehingga mengintervensi PH. Oh, nggak bisa, yang mulia. Dan kadang-kadang hakim lebih pro ke jaksa, tidak menganggap PH ini dia anggap seorang apa, padahal PH ini adalah independen. Nah, ini yang membuat saat ini penegakan hukum miris kita. Nah, kita minta Jaksa Agung, Hakim Agung, tolonglah, ibarat kata yang tampil dalam persidangan itu tidak punya kecerdasan saja, jika tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Kecerdasan itu dikolaborasikan dengan naluri dan perasaan, pikiran, hati, dan melontarkan kata-kata. Jangan semau dan seenaknya juga. Jadi kadangkala kita sebagai penasehat hukum atau sebagai pembela dalam perkara merasa terintervensi juga terhadap pembelaan klien, yaitu indikasi JPU dengan arogansi merasa dia adalah alat negara yang dapat bekerja sama dengan hakim, sehingga kami ini orang luar tidak dianggap dan tidak dihargai. Ini yang tidak boleh. Kami mengerti, kami tahu diri bahwa kami tidak dibayar oleh negara, tapi kami punya hak yang sama sesuai dengan pasal 5, yaitu hakim, jaksa, polisi, dan pengacara mempunyai hak yang sama dan setara.
Ingat, kita setara. Kita punya porsi yang berbeda dalam penegakan hukum. Kami ini pembantu dalam penyelesaian hukum, membantu negara dalam pihak kepolisian, kehakiman, dan pihak kejaksaan, membantu menarasikan untuk terdakwa yang tidak paham hukum. Oke, bicara terdakwa, Bu. Tadi emang ada argumen sedikit oleh NM sendiri, karena dia merasa kok dipotong-potong, kasihlah peluang sakit dari dia. Gimana Bu melihat itu juga, Bu? Nah, sekali lagi saya bukan membela Nikita ya, tapi saya lihat makin hari Nikita makin tertekan. Kita yakin sempurna milik Allah. Gak ada orang yang mau membuat kesalahan. Gak ada orang yang mau terjadi seperti apa yang diderita Nikita saat ini. Satu yang saya minta kepada Nikita, sabar, ikhlas, dan tawakal. Tidak akan pernah gugur satu helai daun pun tanpa izinku, kata Allah. Mungkin ini ujian bagi Nikita, namun kita berharap semua jaksa maupun hakim memahami kondisi seorang terdakwa dan pesakitan, di mana dia ingin memaparkan apa yang menjadi dasar hukum yang dideritanya, apa yang menjadi dasar perkara yang dialaminya. Tentu di bawah sumpah akan diberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya di atas yang benar, bukan merujuk kepada BAP tok. BAP bisa digugurkan ketika kesaksian itu yang dipakai. Mungkin saat di BAP mereka tidak ada pendampingan, atau tidak paham, atau tidak jelimet, atau tidak ngecek, atau dalam keadaan tertekan. Tertekan orang ini kan tidak selalu dilihatkan dengan wajah ketakutan. Bisa aja dia berlagak hebat, padahal dia ciut. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya dalam undang-undang perlu saat ini yang direvisi, pendampingan dari perkara itu tidak ketika dalam penyelidikan. Maniskan Chanel, beda dari yang lain. Kontennya unik, selalu bikin pengen nonton lagi. Dari tawa seru hingga misteri malam, penelusuran angker bikin merinding dalam gelap. 1,000 years later.